Saya kemarin itu 3 hari yang lalu, Bar, kalau nggak salah itu ditelepon Pak Quraish Shihab. Kebetulan ada acara. Beliau cerita, saya matur ke beliau. Saya mau sama UI cerita hadis yang supaya kita tidak mudah takfiri, mengkafirkan orang lain. Terus beliau bilang itu bagus sekali. Terus beliau pesan, kasihan itu umat itu kalau diancam-ancam salah dikit dianggap kafir, salah dikit dianggap kafir. Itu Gus Baru yang ngomong supaya ngerti duduk perkaranya ngerti. Karena kata kafir itu tidak mesti se-ekstrim keluar dari apa? Islam. Saya berikan contoh ya di Qur'annya. La in syakartum lazidannakum. Itu bandingannya juga wala in kafartum. Tapi ini bukan kufur yang mengingkari Allah dan Rasul. Kamu tidak ada syukur-syukurnya punya uang 1 juta, tidak ada syukur-syukurnya kuliah di UI, tidak ada syukur-syukurnya jadi dosen, kurang terus itu kan, tapi kan tidak sampai kafir. Ada lagi kata kafir yang maknanya tidak ekstrim. Seorang nabi itu kan maksum, terjaga dari kafir yang keluar dari apa? Islam atau iman yang keluar dari iman. Tapi Nabi Sulaiman bilang apa ketika dapat nikmat? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Itu kan kufur-kufur yang enggak se-ekstrim keluar dari iman itu. Ya, jadi ada sekian bukti. Pokoknya sebisa mungkin kita menghindari takfiri ya, Pak, mudah mengkafirkan orang lain berdasar fatwa ulama-ulama ini. Makanya dulu itu ada guyonan Barso, ini kisah nyata. Ada orang punya perilaku tertentu terus dibilang kafir sama orang-orang yang mudah mengkafirkan orang itu. Sesuai sholat duhur dia gak sholat, keluar aja dia. Lah yang bilang dia kafir itu marah-marah. Wah, kamu kok gak sholat gimana? Katanya saya kafir, kafir kan gak wajib sholat. Langsung, iya. Mikir juga artinya gini, kalau sudah distatuskan kafir ya munakahnya, nikahnya juga gak sah, sholatnya juga kan malah panjang apa? Malah panjang. Kalau cerita nyata itu begini, ini cerita nyata. Kalau tadi nyata tapi orang sama-sama gak jelas tadi. Kalau ini nyata karena ini cerita seorang imam besar. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah terpapar faham takfiri saat itu. Artinya takfiri itu begini. Setiap hadis yang secara lahir itu menvonis kafir, beliau sempat kepikiran. Wong Nabi yang bilang kafir ya kayak tadi kan beberapa hadis kan menunjukkan fakot kafaro misalnya mantaroka sholat kata kan fakot kafaro. Walhasil Imam Ahmad itu sempat zaman itu, saya ulang lagi zaman orang kan ya pernah muda kan, tidak langsung pinter kan ya, tidak pernah muda. Terus dan itu belum ketemu Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i pindah ke Irak, beliau kan aslinya orang Gaza. Imam Syafi'i juga lahirnya di Gaza. Imam Syafi'i Ibnu Hajar al-Asqalani lahirnya di mana? Gaza. Terus Imam Ahmad tuh tertawa-tawa tanya, ya Ahmad bi ayyi syai'in yatub, kalau dia sudah menjadi kafir karena tidak sholat, terus dia tobatnya gimana? Ya dengan dia melakukan sholat, kata Imam Ahmad. Imam Syafi'i tertawa-tawa, ya Ahmad sholatul kafir la tasihhu. Artinya apa? Kalau dia menyuruh langsung sholat, berarti dia masih menghukumi dia mukmin, buktinya masih harus sholat. Bilang aja kalau tidak kafir beneran. Bilang aja kalau tidak kafir beneran itu. Terus semenjak itu beliau ngakui bahwa Imam Syafi'i itu faqihus sunnah, orang yang paling pintar nganalisis hadis, yang nganalisis sunnah. Jadi dulu lama ya manusia ya ada waktu-waktu. Ya teruskan ya. Sudah difoto tadi Pak Fajar. Ada lagi hadis yang la tarji'u ba'di kuffaron. Ukurannya apa? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kamu itu jangan menjadi kafir lagi karena saling bunuh. Berarti lahirnya ini setiap mukmin yang bunuh orang mukmin lain berarti hukumnya kafir. Lahirnya hadis ini. Nah, terus Imam Nawawi ngendikan al-murad annahu fi'lun kafi'lil kuffar. Yang ingin menghabisi orang Islam normalnya kan orang kafir. Ini sama-sama mukmin kok menghabisi, berarti punya fi'lun kafi'lil kuffar, punya perilaku yang kayak orang kafir karena semangatnya sama-sama menghabisi. Tapi tetap saja tidak kafir yang keluar dari iman, dari Islam. Nah, terus ya saya ulang. Jadi ini banyak takwilan-takwilan yang seperti ini. Nah, ada lagi yang begini. Ini yang anak-anak UI harus hati-hati nih kalau diancam rektor. Ini ada ayyuma abdin abaqa min mawalihi faqad kafaro. Ada budak dirawat majikannya kok minggat, itu juga faqad kafaro.
Ya, dosen nggak datang seenaknya fakot loh, ini kan fakot, nggak usah baca fakot tok. Nah, kalau nuruti gitu, ya ini sih banyak ini sih apa? Ya pokoknya semuanya terus akhirnya kata Imam Nawawi, fala yakfuru bihi inda ahlil haqqi kufron yakhruju bihi minal millah. Tidak sampai kufur yang sampai berstatus keluar dari agama Islam. Jelas ya ini yang di Syarah Nawawi ya. Dan ini sama kok. Nah ini yang kitab Imam Bukhari. Nah ini mukaddimah yang di Sahih Muslim ya. Ini yang di Sahih Bukhari. Ini lebih gampang setelah kita baca yang di apa? Sahih apa? Muslim. Memang aturannya gitu. Saya talaki dari guru-guru kita meskipun saya ulang lagi ya. Meskipun muqaddam Sahih apa? Bukhari, tapi di prakteknya itu disuruh belajar Sahih Muslim dulu. Ini saya beri contoh. Imam Bukhari ini masih halaman 10 juz awal, terus nomratul hadis masih nomor 9. Jadi nomratul hadis masih nomor 9. Yang dikatakan iman itu apa? Coba cara kamu percaya kan? Iman itu urusan fi'lul qalbi, tasdik. Kita membenarkan bahwa semua yang dibawa Rasulullah itu benar. Itu namanya iman. Kemudian kita punya perilaku keseharian, kayak bohong, kayak melakukan keharaman-keharaman yang lain. Nah ini, ternyata iman itu yang dimaksud itu tidak harus urusan iman dengan arti iman billah. Kadang perilaku sosial juga dianggap apa? Iman. Misalnya gini, babu umuril iman wa qaulillah laisal birra an tuwallu wujuhakum sak terusé walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, terus beberapanya masalah sosial Pak Arso. Misalnya wa atal mala ala hubbi dzil qurba wal yatama al masakin wa ibnas sabil wa aqama shalat wa ataz zakat. Nah, ternyata sebagian iman itu bukan urusan tasdik bil qalbi tapi perilaku baik apa? Nah, karena perilaku baik ini dianggap iman, kosok balennya atau mukobalahnya atau lawan katanya berarti yang perilaku buruk dianggap kafir. Tapi tentu saja ini perbandingan perilaku baik adalah bawaan iman, perilaku jelek bawaan kafir. Tapi tetap tidak sampai urusan apa? Status yang keluar dari iman atau dari Islam. Nah ini kepastian ini nanti yang. Dan itu di Imam Bukhari diulang-ulang beberapa kali. Ya saya baca di sarahnya. Ini memang harus dijelaskan secara detail. Sampai saman bosen. Bosen dari wong goblok maksudnya. Ya di Fathul Bari itu ada judul pertama ini judul di Sahih Bukhari. Babu kufronil asyir wa kufrin duna kufrin. Ada kafir tapi tidak kafir sejati ya. Jadi wa kufrin duna kufrin. Ini masih judulnya Imam Bukhari loh, bukan judul sarah, judulnya Imam Bukhari. Nah, kata sarahnya muradul musannaf ayyubayyina anna ta'ati kama tusamma imanan kadzalika al ma'asi tusamma kufron. Lakin khaisuyut laku alihal kufru la yuradu al kufru al mukhriju minal millah. Karena kebaikan-kebaikan tadi sudah dikatakan itu iman, misalnya al haya minal iman, sikap punya malu itu kayak kamu ini kan malu, tahu-tahu depan umum ini minta uang Pak Fatul Wahid kan malu. Oh jaluk depan umum bermesti dikai. Kan malu kan? Makanya kamu tidak minta. Itu juga bagian dari iman. Akhirnya apa? Kalau kamu sekarang minta uang Pak Arso sekarang 100.000 kafir. Karena tadi tidak minta itu malu. Malu itu bagian dari iman. Berarti minta yang ngawur kafir. Tapi tetap saja kalaupun begitu bukan kafir yang keluar dari millah. Nah, ini perlu dipersaksikan ya. Jadi tawaca sik jar kena maca ben gak keliru bocah. Muradul musannaf ayyubayyina anna ta'ati ya pakai jamak muannats salim anna ta'ati kama tusamma imanan kadzalika al ma'asi tusamma kufron. Lakin khaisu yutlaqu alihal kufru la yuradu al kufru al mukhriju minal millah. Clear ya? Jadi salah-salah yang di luar urusan iman tetap saja dibilang kafir tapi taruhannya bukan keluar dari millah dari Islam. Foto-foto. Panitia Islam juga mandu ya. Amit Barza. Ini kan perilaku sosial semua babu hitam itu ambil minal Islam. Jadi ternyata perilaku sosial pun sama Nabi dianggap iman sama Islam.
resikonya kosok Bali ini dianggap kafir, tapi tidak sampai urusan keluar dari Islam, dari iman. Sudah. Ya jadi di Bukhari ya mulai nomratul hadis 9, dengerin ya, mulai nomor hadis berapa? 9 sampai wah kok banyak betul ini. Sampai berapa? Sampai lupa ini. Tadi mulai berapa? 9. Ini tak buka sudah banyak, sudah 37, sudah 40, masih urusan sampai 58. Nanti sampai cari. Semuanya tuh ada perilaku sosial yang kalau benar dianggap iman, kalau salah dianggap kafir. Tapi yang perilaku sosial ini tetap taruhannya bukan kafir yang keluar dari agama. Saya beri contoh ya beberapa. Ya, saya beri contoh ya. Misalnya Nabi ngendikan gini Barsoyo, uritun nar, saya diperlihatkan neraka. Fa'idan aksaru ahliya an-nisa. Yakfurna, saya melihat neraka, ternyata penduduk terbanyak itu perempuan. Yakfurna. Kila ayakfurna billah. Sahabat tanya, mereka mengkafiri Allah para perempuan itu. Qala yakfurnal asyir. Hanya enggak percaya sama suaminya. Dan memang enggak perlu dipercaya kadang-kadang. Tapi tetap saja bukan urusan yakfurna billah. Ya. Nah ini terus ada lagi, Nabi itu kalau ngendikan profesional. Babul ma'asi min amril jahiliyah wala yukafaru sahibuha, tidak dianggap kafir pelaku maksiat. Birtika biha. Yaitu begini ceritanya. Abu Dzar itu manusia, pernah cekcok sama temannya. Setelah cekcok kata Abu Dzar, "Duasar anake wong ra jelas, mbokmu wong ra bener." Ya mulai dulu ya ada sahabat juga manusia yang enggak ideal. Yang ideal itu Rasulullah, yang maksum itu hanya Nabi, sahabat juga manusia. Tapi enggak persis kamu enggak, tetap lebih baik kalau bandingannya kamu lebih baik. Walhasil ini kata Abu Dzar. Ini sabab tu rojulan, saya itu pernah misoi seseorang, sabun pakai sin ba itu. Sabun maknanya apa? Misui. Fa'ayyartuhu bi ummih, ketika saya marah, yang saya maki-maki bukan dianya tok, sak mbok-mboke tak maki-maki, sak ibu-ibunya tak maki-maki. Faqala li an-nabiyyu, ya Abadzarrin, a'ayyartahu bi ummih? Masa kamu tukaran sama orang kemudian ibunya kamu bawa-bawa. Walhasil menghina ibunya orang itu adalah salah atau dosa. Tapi Nabi cara ngendikan bagus. Innaka umru'un fika jahiliyah. Kamu itu muslim, tapi otak jahiliyah kamu masih jalan. Jadi intinya muslim ya muslim, jahiliyah ya. Ya jadi intinya itu ojo kok terus pepe ada unsur jahiliyahnya menjadi kafir itu. Dong ya. Redaksinya Nabi, innaka umru'un fika jahiliyatun. Ya kamu dosen Islam tapi perilakunya kayak gimana? Dong ya. Kamu itu ya suami tapi perilakunya itu kok begitu. Enggak kayak hubungan suami istri gitu. Nelpon orang lain senyum sama istri marah-marah. Ini apa ini? Ya enggak apa-apa. Ternyata istri kamu juga gitu lihat kamu marah-marah. Ya redaksinya innaka umruun fika jahiliyah. Nah, terus ada lagi wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Kata Imam Bukhari, fasammahum al-mu'minin. Ada kata-kata apa? Fasammahum al-mu'minin. Ketika dua orang mukmin perang, Mbak Arso, kan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahum. Orang mukmin itu bersaudara. Maka yang baik-baik saja. Ternyata dua saudara ini pernah konflik. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu. Kalau dua orang mukmin, dua kelompok mukmin itu perang. Terus kata Imam Bukhari, fasammahum al-mu'minin, ternyata statusnya masih mukmin. Artinya kejadian konflik-konflik sosial sesama mukmin tetap saja tidak berakibat menjadi kafir. Nah, ini redaksinya istilahnya fasammahum al-mu'minin. Berarti kan ya tetap mukmin itu. Ini di kitab Bukhari nomor hadisnya itu 31. Berapa itu? Ya, ini yang judulnya 23, nomor hadisnya 31. Jadi ada nomor hadis, ada nomor judul. Ini nomor hadisnya 31, nomor judulnya 23. Dan nomor hadis saja yang gampang. Nah, terus ada lagi perilaku sosial baik yang Nabi langsung menyebut iman. Berarti nanti yang tidak melakukan kebaikan itu namanya kafir. Tapi tetap tidak kafir yang keluar dari Islam, dari millah. Misalnya begini, An Abu Hurairah qala, ini judulnya nih Pak Rektor, babun qiyamul lailatul qadri minal iman.
Jadi qiyamul lail ketika ada Lailatul Qadar kok kamu jungkung, kamu qiyamul lail itu termasuk iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama atau mayakum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya apa? Orang yang qiyamul lail pas Lailatul Qadar, Nabi nyebut imanan, itu namanya iman. Berarti kalau kamu dugem lah contoh, cangkruk enggak ibadah, namanya apa? Ya, tapi tetap saja tidak kafir yang keluar minal millah. Ya, jadi kaidahnya jelas ya. Jadi tadi yang perlu dicatat itu yang di sarahnya Bukhari itu ya. Karena Nabi sudah menamakan taat itu iman, maka jangan kaget kalau Nabi menamakan maksiat itu kafir. Tapi tetap saja yang jenis ini tidak kafir yang keluar dari Islam atau dari millah. Itu aja pegang betul itu. Ya itu di Fathul Bari pokoknya nyarai judul 21 ya, nyarai judul 21 Namratul Hadis 28. Terus bukti lagi kalau masalah iman dan Islam tidak sekedar keyakinan hati, Pak Arso. Itu ada dawuh Nabi ditanya, "Anna rajulan sa'ala Rasulullah ayul islami khairun?" Islam terbaik itu apa? Nabi jawab itu masalah sosial. Tut'imu ta'a wa taqra'us salam alaman arafta man lam ta'rif. Islam itu napa Nabi? Sangkrono wong keimangan, ketemu ya salam. Lah misalnya di mafhum khulafa itu kosok waliane. Berarti sing medhit orang Islam, kafir. Ketemu wong gledem-gledem ra salam. Jadi maksudnya gini loh kata Imam Bukhari, pokoknya yang kafir seru itu yang urusan menafikan Allah ya, mensyirikkan Allah. Tapi kalau perilaku sosial ya sudah kafir-kafir yang mengingkari nikmat atau perilaku itu mirip orang, tidak sampai hubungannya keluar dari apa? Islam. Nah sekarang mukadimah nanti sebab ini ngaji fikih sudah sebentar aja. Komen-komen biar gak nganggur. Oh. Terima kasih Gus Pak. Ini poin yang sangat penting karena ini juga menjadi semacam antitesis. Gitu. Karena saat ini kita sering menyaksikan banyak saudara-saudara kita yang dengan mudah mengafirkan orang lain. Sehingga dengan mudah minna wa minhum. Kira-kira seperti itu. Akhirnya apa? Sehingga akhirnya cerah, konflik, energi umat bocor yang seharusnya tidak perlu. Nah, dengan pemahaman seperti ini, jadi betul ada memang yang tidak sempurna imannya, tetapi bukan berarti itu kafir dalam artian keluar dari millah atau agama. Nah, dengan demikian tampaknya kita punya alasan yang kuat bahwa kita bisa merangkul semuanya, tidak kemudian mengkafirkan sesama muslim, sesama mukmin. Dan kalau ini dilakukan, insya Allah umat Islam menjadi lebih bersatu, energinya tidak bocor kemana-mana, dan saya yakin menjadi kekuatan yang luar biasa ke depan untuk tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk bangsa Indonesia, untuk kemanusiaan, karena kebaikan umat Islam tidak hanya internal untuk umat Islam, tapi untuk seluruh manusia. Nah, sehingga kalau di UII ada visi menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini klop, cocok. Jadi dengan tidak mengkafirkan, insya Allah kita akan merangkul semuanya. Dan itulah sebetulnya pesan dari salah satu dari para pendiri Universitas Islam Indonesia yang sejak awal memang beragam pemikiran Islamnya. Dan semangat itu harus kita rawat sampai hari ini. Jadi UII ini hari ini dan hari depan. Hari ini dan hari depan. Nah, itu jadi hari dan hari depan. Karena UII itu adalah rumah besar keragaman pemikiran Islam. Jadi mulai apapun pemikirannya ada di UII, selama kita saling menghormati, memberikan ruang untuk bergerak, insya Allah akan luar biasa. Dan bahkan UII juga rumah besar bangsa, karena keberadaannya tidak hanya juga bermanfaat untuk umat Islam saja, tapi untuk bangsa Indonesia. Kira-kira begitu Gus. Terima kasih. Ya. Nah sekarang yang pakai kertas ini sebentar lagi kan maghrib. Saya cerita bahwa selama ini kadang-kadang orang berpikir ada Quran, ada hadis, ada fikih. Dulu saya pernah ditanya juga sama orang, kenapa sih Gus UI hanya bikin tafakuh Quran dan hadis? Padahal itu kan ada produk ijma' dan qiyas, ijma' dan qiyas. Nah sebetulnya saya bilang, andaikan kita ini masih orisinil dan munsif itu sadar sebaik-baiknya, punya kesadaran yang baik.
Sebetulnya tidak pernah ada masalah hanya pegang Quran dan hadis. Tapi hadis yang kemudian dibaca pakai analisisnya ulama kayak tadi. Baca Bukhari kemudian pakai sarahnya Fathul Bari. Baca Sahih Muslim kemudian pakai sarah Syarhun Nawawi. Jangan baca Bukhari pakai terjemah. Terjemahnya faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Wah, masa rektor UI kafir, masa saya ini termasuk Dewan Pembina UI Badan Wakaf masa apa? Lucu kan Pak Arsoyo masa gini khusyuk gini kafir. Kan kasihan kan? Tapi dengan dibaca urut gini kan ternyata apa? Karena Nabi kadung menamakan kebaikan itu Islam. Islam yang baik gimana ya Rasulullah ngasih makan orang yang kurang. Islam yang baik itu gimana wa atal mala ala hubbi dawil kurba gini-gini. Ternyata kadang-kadang iman dan Islam itu disebutkan hanya urusan perilaku-perilaku apa? Kebaikan. Nah karena yang baik kadung dikatakan iman, otomatis yang buruk dikatakan kafir. Tapi tidak se ekstrim kafir yang keluar dari Islam atau dari agama. Clear ya?